Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Imad Solihin Channel. Di video kali ini saya ingin sharing, ingin berbagi informasi tentang bagaimana cara mengurus kartu keluarga atau membuat kartu keluarga bagi pasangan suami istri yang baru menikah tapi masih dalam satu kecamatan, cuma beda desa. Nah, tapi sebelum saya lanjut, silahkan bagi Anda yang pertama kali datang ke channel saya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan klik loncengnya, sehingga ketika saya update video terbaru, Anda bisa mendapatkan notifikasinya. Nah, lanjut ke pembahasan. Nah, alur atau pertama yang harus dilakukan ketika pengen mengurus kartu keluarga bagi pasangan suami istri yang baru menikah dan ini adalah masih beda desa tapi masih dalam satu kecamatan. Yang pertama itu harus Anda lakukan itu, tentukan dulu suami atau istri yang mau pindah. Kalau misalkan suaminya yang mau pindah, maka suaminya ini yang mengurus surat pindah. Nah, jadi suami ini datang ke kantor balai desa setempat, ya kantor balai desanya suami, minta surat pengantar permohonan pindah, biasanya membawa KTP asli sama KK asli dan foto berwarna sebanyak 6 lembar. Nah, di desa tersebut maka akan keluar outputnya dari desa ini akan diberikan surat pindah yang antar desa ini. Kemudian setelah surat pindahnya jadi, selanjutnya adalah kemudian surat pindah ini disimpan dulu. Nah, kemudian lanjut ke kantor balai desa atau kantor balai desa istri yang mau menjadi desa tujuan pindah. Yang dilakukan adalah istri ini datang ke kantor balai desa membawa KTP dan KK asli. Kemudian sang istri ini membuat permohonan cetak KK atau membuat permohonan pembuatan KK baru. Nah, makanya otomatis kakak aslinya kan dibawa kan, kakak asli dibawa, kemudian sama KTP asli, dan ini maka nanti outputnya adalah surat pengantar cetak kakak, surat pengantar permohonan cetak kakak. Nah, surat pengantar ini yang istri yang buat di desanya ini kemudian dilampiri dengan surat pindah yang dari sang suami, karena untuk menjadi dasar sebagai sebagai dasar untuk menerbitkan kakak, sebagai menerbitkan bahwa misalkan suami akan bisa membuat kakak di bareng dengan suami istri ini, di suami istri ini punya kakak baru adalah kalau beda desa maka salah satunya adalah surat pindah. Jadi jika sudah, surat pengantar itu nanti dibawa ke kecamatan. Jadi kesimpulannya adalah surat pengantar ini ketika membawa kantor kecamatan ini adalah surat pengantar permohonan cetak KK dan pembaruan cetak EKTP, karena KTP otomatis kan baru kan, maksudnya dari perubahan status dari yang dulu belum kawin menjadi kawin. Maka ini penting, surat pengantar permohonan pembuatan KK ini pengantar ini adalah pengantar dari desa istri atau desa tujuan yang mau menjadi pindah. Kemudian dilampiri dengan kakak asli, otomatis kakaknya karena sebelum pindah, sebelum pecah kakak, sebelum membuat kakak biasanya kan masih ikut dengan kakak orang tua, maka kakak aslinya nanti juga dipecah jadi dua. Kemudian KTP asli karena ada perubahan elemen data yang status perkawinan, kemudian dilampiri dengan surat keterangan pindah dan KTP kakak asli. Dan satu lagi itu surat buku nikah. Buku nikah ini penting karena di akte di kakak terbaru ada format di mana di situ penyantuman tanggal
pernikahan. Jadi ini penting. Jadi alurnya adalah pertama itu tentukan siapa yang mau pindah. Kalau misalkan suaminya yang pindah, berarti suaminya yang mengurus surat pindah dulu. Kalau istrinya yang pindah, maka istrinya yang mengurus surat pindah dulu. Kemudian surat pindah itu disimpan atau mungkin disimpan, kemudian langsung ke desa tujuan. Nah, di desa tujuan ini, yang tujuan pindah ini istrinya atau suaminya, maka dia nanti minta surat permohonan cetak kakak, pembuatan kakak baru, maka langsung kemudian kalau sudah dibawa ke kantor kecamatan. Nah, itu bagaimana cara membuat kakak baru bagi pasangan suami istri yang baru menikah, yang masih dalam satu kecamatan cuma beda desanya. Jadi masih lumayan gampang sih, cukup sampai kecamatan sudah bisa cetak kakak, nggak perlu ke Dinduk Capil. Kalau mau ke Dinduk Capil juga boleh, cuma emang sekarang biasanya terkait dengan pelayanan di kecamatan juga sudah bisa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan bagi Anda yang merasa bahwa video ini membantu, silahkan klik tombol like, kemudian bagikan ke teman-teman Anda yang mungkin membutuhkan informasi ini, dan jangan lupa untuk subscribe. Atau bagi Anda yang punya pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Kalau nanti saya bisa jawab, maka saya akan jawab. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.